Hai guys, kita ketemu lagi di sore hari ini bersama Diego. Tadi kita sudah berdoa bersama dan sekarang kan Diego setiap hari sudah mulai membaca kitab suci. Nah, mulai dari perjanjian baru ya kan? Dari kitab Matius dulu ya. Nah, hari ini dia sudah di pasal 2 dari Matius kemarin pasal 1, hari ini pasal 2. Nah, pasal 1 kan kemarin bicara tentang kelahirannya Yesua dan silsilahnya, silsilah Yesua Hamasya. Nah, hari ini lanjut ke pasal 2. Di pasal 1 itu kan kelahiran Yesua Hamasya dan dan silsilah Yesua Hamasya. Kemudian kunjungan orang Majus itu di pasal 2. Nah, kita lanjut ya guys, kita belajar bersama Diego nih. Kemarin kita sudah belajar orang Kristen itu punya Tuhan namanya Yesus Kristus ya. Tapi Diego sudah belajar kemarin bahwa Tuhan Yesua itu dikasih nama oleh Bapak Yahweh kepada Yusuf ya. Siapa nama papanya Yesua? Yusuf. Ibunya? Ibu Yusuf. Namanya ibu daripada Yesua, nama ibunya adalah Maria. Ya, Maria. Nah, Maria mengandung dari apa? Roh Kudus. Roh Kudus. Jadi ketika Yesua dikandung oleh Maria, dikandung oleh Roh Kudus. Nah, kita lanjut ya guys, belajar bersama Diego supaya kita semua juga menjadi pintar ya. Yusuf itu dia dari Galilea, dari kota Nazaret ya, ke Yudea, dan dia berasal dari keluarga dan garis keturunan Daud. Makanya ketika dia masuk ke dalam sebuah pendaftaran bersama Maria, wanita yang telah dipertunangkan dengannya yang sedang mengandung, maka kemarin kita bersama belajar, akhirnya karena tiba genap bersalin, Maria melahirkan putranya yang diberi nama Yesua, karena malaikat Tuhan menyuruh Yusuf untuk memberi nama kepada Yusuf, berilah nama anak dalam kandungan Maria itu dengan nama Yesua, yang berarti Yahweh yang menyelamatkan gitu ya. Nah, kita baca bersama-sama di pasal 2 ini kelahiran Yesua. Di pasal 2 ayat 1 itu bunyinya, dan terjadilah pada masa itu sebuah keputusan keluar dari Kaisar Agustus agar seluruh penduduk didaftarkan. Pendaftaran yang pertama ini terjadi ketika Quirinius memerintah atas Syria, dan semua orang pergi masing-masing ke kotanya sendiri untuk didaftarkan. Maka Yusuf pun naik dari Galilea, dari kota Nazaret ke Yudea, ke kota Daud disebut Betlehem. Dan dia mendaftarkan bersama Maria, wanita yang telah dipertunangkan dengannya yang sedang mengandung. Dan terjadilah ketika mereka berada di sana, waktu itu bersalin dan digenapi dan melahirkan anaknya laki-laki sulung, dan dia membungkusnya dengan kain lampin dan baringkan di dalam palungan, sebab tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, di tempat yang berbeda ada gembala dan malaikat. Ya, gembala dan malaikat itu di pasal 2 ayat 8. Nah, ayat 8 kamu lihat ini. Mana ayat 8? Ya. Nah, dan di wilayah itu ya, ada gitu ya. Nah, dan di wilayah yang sama para gembala sedang tinggal di padang dan melakukan jaga malam atas kawanan ternak mereka. Tampaklah seorang malaikat Yahweh tiba-tiba berdiri di dekat mereka, dan kemuliaan Yahweh menyinari mereka, dan mereka dicekam ketakutan yang luar biasa. Dan malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut, karena lihatlah aku memberitakan kabar baik kepadamu, suatu sukacita besar yang akan terjadi bagi segala bangsa. Jadi pada saat itu para malaikat juga mendapat kabar berita yang
luar biasa. Malaikat Tuhan datang kepada para gembala bahwa ada kabar gembira bagi seluruh bangsa, kabar sukacita bagi seluruh bangsa, karena pada hari ini telah dilahirkan bagimu seorang juru selamat, yaitu Yesua atau Hamasyah, Tuhan di kota Daud. Nah, dan inilah tandanya bagimu, engkau akan menemui seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin, terbaring dalam palungan. Nah, lalu bersama malaikat itu ada kumpulan bala tentara surga sambil memuji Elohim. Ya, terjadilah puji-pujian yang luar biasa karena kabar gembira tersebut, karena Sang Mesias itu ada dan telah lahir. Lalu para gembala itu menghampiri dan datang menemui. Mereka mendapati Maria dan Yusuf dan bayi yang berbaring dalam palungan. Lalu mereka semua mempersembahkan, dikatakan membawa emas, kemenyan dan mur, ya. Nah, kita lihat hari ini bahwa kabar baik, kabar sukacita yang datangnya kepada seluruh dunia pada masa itu, pada masa Yesua, kabar itu sampai kepada para gembala, sampai juga kepada para majus, orang-orang kaya ya, yang dari timur, mereka orang-orang yang kaya, dan semua mereka datang kepada Yesua membawa persembahan emas, kemenyan dan mur. Mereka juga sujud menyembah kepada Yesua, sebab Sang Mesias itu telah hadir dan lahir dan menyelamatkan semua manusia. Nah, Diego membaca kitab suci ini selama hari ini 2 pasal. Setiap hari Diego akan belajar biar menjadi pintar, dan dia boleh belajar firman Elohim. Teman-teman Diego juga, seumuran Diego juga, ayo mulai baca kitab suci ya setiap hari, rajin, jangan malas ya. Rajin baca kitab suci supaya jadi orang Kristen itu ketika ditanya siapa Tuhannya tahu gitu, cara menyembah Tuhannya juga tahu. Jadi jangan ikut-ikutan juga, dan Tuhannya orang Kristen itu siapa sih gitu ya. Dan kita nggak menyembah dewa-dewi, patung-patung, baal-baal, sihir, mantra, berhala, tidak. Kita menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, pencipta alam semesta ini. Seperti kami di Tabanan, di rumahnya Diego, rumahnya ini sejuk, nyaman, dipenuhi dengan banyak tumbuhan, juga hewan-hewan. Ada ayam Diego, namanya ayam apa? Ayam ketawa. Ayamnya senang tertawa. Dan juga ada burung-burung di sini saya jumpai banyak sekali. Ada anjing-anjing yang ada di sekitar rumah ini juga, banyak binatang dan tumbuh-tumbuhan yang besar, yang kecil, ya, tanaman-tanaman yang indah. Semua itu karena adalah ciptaannya Bapa Yahweh. Jadi nggak mungkin kan, manusia itu kan diciptakan oleh Tuhan lebih sempurna, nggak mungkin tumbuhan, hewan itu kita sembah, atau batu, gunung kan ciptaan Tuhan juga ya, nggak mungkin kita sembah. Jadi yang kita sembah adalah yang bisa menciptakan kita semua, batu, gunung, pohon, binatang, terus apa lagi Diego, semua itu nggak bisa menciptakan. Yang bisa menciptakan hanya satu nama, yaitu Bapa Yahweh. Nah, kita menyembah Bapa Yahweh di dalam Adonai Yesua Hamasyah. Makanya kita tahu itulah Tuhan orang Kristen, dan kita mau tetap setia seperti Diego tetap setia sampai selamanya. Biar Bapa Yahweh berkati Diego dan teman-teman Diego juga, seluruh anak Indonesia, bahkan seluruh anak di dunia ini. Oke, guys, sampai di sini percakapan kita hari ini. Tuhan Yesus berkati Diego ya. Oke, selamat sore, shalom. Shalom. Shalom.